Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas latihan soal tentang besaran, satuan, dan dimensi. Yuk, kita mulai dari soal yang pertama yuk. Nih, di soal yang pertama ditanya adalah dimensi daripada gaya berdasarkan penurunan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sudah ada dibuat F sama dengan M kita kali dengan A. Ingat bahwa massa dimensinya itu adalah M, kemudian percepatan dimensinya adalah L T pangkat minus 2. Sehingga dimensi daripada gaya itu adalah M L T minus 2. Nah, berdasarkan ini berarti bisa kita buat satuan daripada gaya itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, demikian dengan konstanta. Konstanta pegas di sini sudah dibuat. F kita bagi dengan delta L. Kalau kita perhatikan dari persamaan yang di atas, dimensinya sudah kita tahu bahwa gaya itu adalah M L T minus 2. Lalu dimensi perubahan panjang itu sama dengan panjang. Berarti itu adalah L. Sehingga kalau kita bagikan MLT minus 2, kita bagi dengan nilai daripada L, maka akan kita dapatkan di sini konstanta pegas itu dimensinya adalah M, kita kali dengan nilai daripada T pangkat minus 2. Nah, yang ketiga, kita lihat di sini ada tekanan. Tekanan itu berdasarkan persamaannya sudah dibuat F, kita bagi dengan A. Maka kalau kita lihat, dimensinya F tadi adalah ML T minus 2. Kita bagi dengan dimensinya luas. Dimensinya luas itu adalah L pangkat 2. Maka kalau ini kita bagikan, MLT minus 2 dibagi dengan L kuadrat, berarti 1 kurang 2 ya. Nah, kalau 1 dikurang 2 berarti minus 1, sehingga bisa kita tulis menjadi ML minus 1 ya, ML minus 1 kita kali dengan T pangkat minus 2. Nah, satuannya untuk konstanta berarti dari sini bisa kita lihat adalah M itu adalah kilogram, kemudian T itu adalah second, berarti kilogram per second kuadrat. Kemudian ini kalau kita lihat dimensi daripada tekanan, satuan daripada tekanan berarti kilogram per meter second kuadrat. Lalu tekanan hidrostatis, nih sudah dibuat persamaannya adalah Rho dikali dengan Q dikali dengan H. Dimensi Rho berarti itu adalah kilogram per meter kubik, berarti M, L pangkat minus 3. Dimensi daripada akselerasi itu adalah L, T pangkat minus 2. Dimensi daripada tinggi itu adalah sama dengan panjang, berarti itu adalah L. Maka kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah ML pangkat minus 3 kali LT minus 2 dikali L, berarti yang kita kalikan adalah M-nya, minus 3 tambah 1 tambah 1. Berarti hasilnya adalah ML minus 1 T pangkat minus 2. Berarti dari sini kita lihat satuan dari tekanan hidrostatis adalah kilogram per meter second kuadrat. Yang kemudian yang berikutnya massa jenis. Nah, massa jenis adalah massa dibagi volume gitu ya. Massa itu kan dimensinya adalah M, volume itu dimensinya adalah L pangkat 3. Maka kalau kita naikkan ini menjadi dimensinya dari massa jenis itu adalah M, L pangkat minus 3. Gaya apung, nah sudah dibuat di sini F sama dengan Rho dikali G dikali dengan volume ya. Berarti kita buat Rho tadi adalah M, L pangkat minus 3. Kemudian percepatan itu adalah L T minus 2. Kemudian volume itu adalah L pangkat 3. Maka kalau ini kita selesaikan, L pangkat 3 dikali L kali
L pangkat 3. Berarti min 3 tambah 1 tambah 3. Sisa 1 ya. Maka dimensi daripada gaya itu adalah M, L, T pangkat minus 2. Kita lanjut dengan soal kita yang berikutnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu dimensi daripada G. Nah, dimensi G apa? Kan sudah ada satuannya nih. Nah, dari satuan ini berarti bisa kita lihat meter itu adalah dimensinya L. Karena pangkat 3 berarti L pangkat 3. Kilogram itu adalah M. Karena di bawah kita naikin ke atas berarti M-1. Second kuadrat, second itu adalah T. Karena di bawah kita naikin ke atas berarti pangkat minus 2. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, persamaannya adalah V sama dengan akar dari R itu kan jari-jari. Nah, jari-jari ini dimensinya apa? Dimensinya jari-jari kan berarti panjang, L. Dimensinya massa adalah M. Nah, dimensinya massa adalah M. Maka kalau kita masukkan, R itu tadi dimensinya adalah L. Kemudian G itu tadi dimensinya adalah L pangkat 3, M pangkat minus 1, T pangkat minus 2, kita kali dengan nilai daripada M. Nah, ini M. Maka kalau kita selesaikan, kita perhatikan M-1 dengan M. Itu berarti habis ya. Sisa di sini L pangkat 3, T-2. Berarti kalau kita naikkan ke atas, maka hasilnya adalah, ini ada 1 dikurang 3. Kalau 1 dikurang 3, maka akan kita dapat hasilnya itu adalah menjadi L pangkat minus 2. Ini naik ke atas. Minus jadi naik ke atas jadi pangkat plus. Maka kalau kita akarkan, L pangkat minus 2 diakarkan berarti L pangkat minus 1. T pangkat 2 itu adalah T. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dimensi V yang seharusnya itu adalah L, T, minus 1. Maka kalau kita perhatikan dari sini, bisa kita katakan bahwa ini tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka pernyataan ini pasti salah. Gimana dengan persamaan yang kedua gitu ya? Persamaan yang kedua sama aja dengan cara yang sama kita lakukan. V sama dengan G itu tadi sudah ada dimensinya. L pangkat 3, M pangkat minus 1, T pangkat minus 2, kita bagi dengan nilai daripada, masih kali dengan M ya. Kita kali dengan M. Lalu kita bagi dengan dimensi dari jari-jari itu adalah tadi sama dengan dimensi panjang. Maka kita selesaikan, ini menjadi akar dari L pangkat 3 kita bagi dengan L, berarti 3 kurang 1 ya, jadi L kuadrat. M-1 kali dengan M pangkat 1 habis, maka di sini ada T pangkat minus 2. Berarti kalau ini kita akarkan, akan kita dapat bahwa V ini sama dengan nilai daripada LT minus 1. Berarti ini sesuai dengan dimensi daripada V ya. Jadi kalau kita ingat, kemarin sudah kita bahas bahwa dimensi daripada V itu adalah L, T, minus 1. Berarti ini adalah sesuai. Karena sesuai, maka ini adalah besaran ini mungkin benar. Oke, baik. Kita lihat soal kita yang berikutnya ya. Nah, di sini dikatakan turunkanlah rumusan EK dalam P dan M. Karena diminta rumusan EK dalam P dan M, maka tinggal kita tuliskan aja EK itu harus sama dengan ya P kita kalikan dengan M. Ya. Nah, ini dulu bentuk awalnya. Yang pertama yang harus kita lakukan. Tapi unsur-unsur pembentuknya ini atau yang menjadi dasar rumusnya ini yang di sebelah kanan ini kita kasih pangkatnya. Pangkatnya berapa? Nggak tahu karena itu yang mau kita cari. Kita misalkan aja dulu. Misalkan ini pangkat A, ini pangkat B. Nah, setelah kita buat pangkatnya, lalu kita buat dimensinya. Dimensi energi kinetik apa? Energi kinetik berarti sama dengan usaha ya. Dimensinya apa itu? Nilai daripada M kita kali dengan nilai L kuadrat T pangkat minus 2.
Nah, kalau sudah kita buat ini, dimensi momentum. Sudah dibuat momentum massa kali kecepatan ya. Massa kali kecepatan, massa itu dimensinya M, kecepatan itu adalah LT minus 1. Ini kita pangkatkan dengan A. Massa M juga di sini, berarti ini dimensinya adalah M. Ini kita pangkatkan dengan B. Lalu kita selesaikan. Yang sebelah kiri biarkan saja, tetap kita tuliskan seperti itu. Lalu yang di sebelah kanan, ini kita pangkatkan ke dalam ya. Berarti M pangkat A, L pangkat A, T pangkat minus A. Kemudian kita kali dengan yang ini M pangkat B. Nah, kita gabungkan yang bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan itu yang bagaimana? Yang sama dimensinya. Misalnya sama-sama M, sama-sama L, sama-sama T gitu ya. Ini sama-sama M. Ini M pangkat A, ini M pangkat B. Karena sama-sama M, maka kalau kita kalikan, berarti pangkatnya itu ditambahkan gitu ya. Lalu kita kali dengan L pangkat A kali dengan T pangkat minus A. Maka kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita setarakan aja pangkatnya. Misalnya M di sebelah kiri berapa sih? Gitu ya. Pangkatnya M sebelah kiri ini 1 ya. Di sebelah kanan berapa? Di sebelah kanan adalah A plus B. Lalu kalau misalnya kita lihat dari L, di sebelah kiri pangkatnya berapa sih? Sebelah kiri pangkatnya 2, di sebelah kanan adalah A. Maka dari sini kesimpulannya A-nya sama dengan 2. Lalu kita perhatikan lagi dari sini T. T-nya itu di sebelah kiri pangkatnya pangkat minus 2, di sebelah kanan adalah T-nya pangkat minus A. Oh, berarti dari sini yang kita dapat A juga ya. A sama dengan 2. Lalu ini kita substitusi kemari. Nih, kalau kita substitusi, maka akan kita dapat 1 sama dengan A-nya itu 2, kita tambah dengan B. Kalau kita pindah ruas, maka kita dapatlah B-nya itu sama dengan minus 1. Kalau sudah dapat A dan B-nya, kembalikan ke formulanya. Berarti bisa kita buat EK itu tadi sama dengan P pangkat A, A-nya tadi adalah 2, kemudian kita kali dengan M, B-nya tadi pangkat minus 1. Atau bisa kita buat persamaannya itu adalah nilai B kuadrat kita bagi dengan nilai daripada M. Apakah angkanya pasti seperti ini? Ya belum tentu, pasti nanti bisa aja kemungkinan ada konstanta di depannya ini. Jadi kita tambahkan konstanta. Berapa konstantanya? Nah itu yang perlu dibuktikan lagi. Jadi di dalam dimensi ini untuk konstanta kan nggak punya dimensi, sehingga angkanya itu kita tidak bisa pastikan angkanya dari dimensi. Biar lebih matang lagi, nanti bisa dicari dari persamaan yang lain. Ya. Jadi kira-kira bentuk rumusnya aja yang bisa kita turunkan. Lalu yang berikutnya misalnya seperti ini, diminta adalah turunkanlah rumusan persamaan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal dalam apa? Dalam V dan R. Maka sama seperti tadi, tuliskan aja. Percepatan sentripetal dalam V dan R berarti itu artinya adalah V-nya kalikan dengan R-nya. Lalu setiap besaran yang di kanan ini, setiap besaran yang ada di kanan ini, kita kasih pangkatnya. Misalnya ini kita buat pangkat A, yang ini berarti pangkat B. Setelah itu gimana? Buat dimensinya. Dimensi percepatan, kembali ingat, E, L, T pangkat minus 2. Kemudian dimensi daripada kecepatan. Kecepatan itu berarti L, T minus 1. Dimensi dari jari-jari. Jari-jari itu berarti panjang ya. Karena dimensi jari-jari adalah panjang, sama dengan panjang, berarti ini kita buat L pangkat B. Nah, setelah seperti ini, kita tulis lagi L, T pangkat minus 2. Ini sama dengan, yang ini kita pangkatkan, berarti L pangkat A, kali dengan T pangkat minus A, kita kalikan dengan di sini L pangkat B. Lalu yang sama dimensinya kita gabungkan. Berarti ini LT minus 2 sama dengan, ini L dengan L kita gabung, maka akan kita dapatkan di sini menjadi L pangkat A plus B, kemudian T pangkat minus A. Nah,
kalau sudah dapat seperti ini, kita selesaikan, setarakan pangkatnya. L di sebelah kiri pangkatnya 1, di sebelah kanan pangkatnya adalah A plus 1. Kemudian T di sebelah kiri pangkatnya adalah minus 2, di sebelah kanan adalah minus A. Sehingga dari sini kita simpulkan A-nya itu sama dengan 2. Kalau A-nya itu sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan ini, kita akan dapat 1 sama dengan 2, kita tambah dengan B. Ini tadi B ya. Nah, yang ini tadi adalah 1 sama dengan A tambah B gitu ya. Berarti dari sini bisa kita dapatkan bahwa nilai daripada B itu sama dengan pindah ruas, hasilnya adalah minus 1. Nah, kalau sudah dapat A dan B-nya, berarti persamaan percepatan sentripetal itu bisa kita tuliskan dengan persamaan V pangkat A, A-nya tadi 2, kita kali dengan R pangkat B, B-nya tadi pangkat minus 1. Maka persamaan percepatan sentripetal adalah, karena ini rumusan, bisa kita turunkan nilai R-nya ke bawah. Sehingga kita dapatkanlah bahwa percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat kita bagi dengan R. Yang berikutnya, nah di sini juga sudah ada kita buat ya, bahwa nilai daripada frekuensi itu sama dengan konstanta yang tidak berdimensi ya. Kita kali dengan L pangkat alfa, kita kali dengan F, berarti force ya, gaya pangkat beta, lalu ada mu-nya pangkat gamma. Apa tadi mu? Mu di sini sudah dibuat adalah satuannya kilogram per meter. Dari sini aja turunkan dimensinya. Nah ingat, frekuensi itu kan 1 per periode. Periode itu kan second. Berarti ini 1 per second. Maka dimensinya adalah 1 per T. Kita naikin ke atas T minus 1. Konstanta nggak punya dimensi. Karena konstanta tidak punya dimensi, ini kita abaikan saja. Nah, kalau sudah kita abaikan itu tinggal di sini L, L dimensinya ya L ya, biarkan aja L. Gaya, nah ingat gaya itu apa dimensinya? M, L, T minus 2. Ini kita pangkatkan dengan beta. Lalu ada mu, mu itu tadi apa? Kilogram per meter. Kilogram itu adalah M per meter, berarti L minus 1 ya. Ini kita pangkatkan dengan gamma. Maka dari sini bisa kita buat T pangkat minus 1 sama dengan, kalikan ya, atau pangkatkan dulu ya. Berarti ini L pangkat alfa, kita kali dengan M pangkat beta, kali dengan L pangkat beta, kali dengan T pangkat minus 2 beta, kemudian kita kali dengan di sini M pangkat gamma, kali dengan L pangkat minus gamma. Lalu kita gabungkan yang bisa digabungkan, maka ini menjadi L pangkat, ada alfa, tambah beta, minus gamma. Ada L di sini ya. Kemudian M-nya itu adalah ada 2, berarti ini pangkat minus beta, pangkat beta, lalu di sini ada gamma, berarti tambah gamma. Kemudian ada periodanya, T-nya, T-nya itu cuma ada 1, yaitu pangkat minus 2 beta. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan seperti tadi, setarakan T di sebelah kiri dia minus 1, di sebelah kanan minus 2 beta. Kesimpulannya, dari sini bisa kita dapat bahwa beta sama dengan 1,5. Lalu yang kedua, dari M. M di sebelah kiri nggak ada M. Ya, sebelah kiri ini kalau kita lihat nggak ada M, hanya ada T ya. Karena di sebelah kiri nggak ada M, berarti sebelah kiri itu adalah 0. Maka 0 sama dengan, di sebelah kanan ada beta tambah gamma. Nah, betanya tadi sudah ada. Kita masukin yuk. Berarti 0 sama dengan, betanya tadi adalah 1/2 tambah dengan gamma. Gammanya itu berarti kalau kita pindah ruas, hasilnya adalah minus 1/2. Lalu kita lihat yang ketiga, ada dia di sana L. L itu di sebelah kiri, nggak ada, hanya T tadi sebelah kiri. Berarti karena nggak ada 0 ya. Di sebelah kanan, ada dia itu adalah alfa tambah beta minus gamma. Ini kita masukin 0 sama dengan alfanya tadi adalah ketemu nilainya, oh belum ada. Kemudian kita tambah
betanya adalah setengah, kemudian dikurang gamanya tadi adalah minus setengah. Maka dari sini bisa kita buat 0 sama dengan alfa plus setengah min. Berarti jadi setengah tambah setengah ya. Setengah tambah setengah berarti 1. Maka akan kita dapat alfanya itu sama dengan minus 1. Karena alfanya minus 1, maka kalau ini kita masukkan ke persamaan, berarti akan kita dapat bahwa F sama dengan tadi konstanta kali L pangkat gamma, gamanya tadi minus 1. Pangkat alfa ya, sorry alfa, minus 1. F pangkat beta. Betanya tadi adalah setengah. Betanya tadi setengah. Kemudian mu pangkat minus setengah. Ini tadi minus setengah ya. Maka kalau ini kita selesaikan akan kita buat frekuensi sama dengan K kali L pangkat minus 1. Berarti itu kalau di dalam rumus bisa kita turunkan ya. 1 per L. F pangkat setengah, akar. Ini pangkat minus, akar. Maka ini bisa kita tuliskan rumusnya adalah akar dari F kita bagi dengan mu. Nah inilah rumusan daripada frekuensinya. Nah itu dulu ya hari ini yang kita pelajari, sehingga dengan mempelajari ini kamu bisa lebih siap dalam mengikuti tes kita minggu depan ya. Sekian dulu hari ini, terima kasih, bye-bye.